Assalamualaikum sahabat bonsai setanah air, jumpa kembali di channel Lara Bonsai, yaitu channel yang membagikan edukasi dan pengalaman tentang perawatan tanaman hias dan tanaman bonsai. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas secara lengkap tentang bonsai Xianqi atau biasa dikenal dengan nama Cherry Barbados. Kita akan membahas mulai dari penjelasan detail tentang bonsai Xianqi dan cara perawatannya, termasuk tips agar cepat berbuah. Yang kedua, cara pruning dengan yang benar. Dan yang ketiga, tujuan dan cara penyiraman dengan vitamin B1. Jadi pastikan teman-teman tonton sampai habis ya, supaya tidak ketinggalan satu ilmu pentingnya. Sebelum kita mulai dengan edukasinya, sebelumnya mari kita mulai dengan pengenalan bonsai Xianqi atau Cherry Barbados. Bonsai Xianqi adalah jenis tanaman buah yang sering dijadikan bonsai karena bentuknya cantik. Daunnya yang kecil, bunganya indah, dan bunganya berwarna merah, menyala dan kontras. Beberapa hal penting yang harus diketahui tentang bonsai Xianqi yaitu: hal penting yang pertama yaitu segi karakteristik Xianqi atau Cherry Barbados. Tanaman Xianqi berasal dari daerah tropis, cocok dengan iklim Indonesia. Buahnya merah cerah, rasanya manis asam, sangat cantik bila memenuhi pohon. Hal penting yang kedua yaitu segi media tanam. Sahabat bisa gunakan media tanam campuran tanah gembur, pasir malang, dan kompos dengan perbandingan 2:1:1 atau 2:1:1. Dan juga tambahkan sekam bakar atau perlit untuk menjaga porositas, serta pastikan air mudah keluar dari pot agar akar tidak membusuk. Hal penting yang ketiga yaitu segi pencahayaan. Bonsai Xianqi sangat membutuhkan sinar matahari langsung minimal 4-6 jam per hari. Dan hampir rata-rata tanaman hidup membutuhkan untuk berproses fotosintesis. Jadi sahabat bisa letakkan di tempat terbuka seperti teras atau halaman rumah. Cahaya cukup akan memicu produksi bunga dan buah lebih cepat. Dan hal penting yang ketiga, segi penyiraman. Siram rutin setiap hari, pagi dan sore jika cuaca panas. Dan usahakan jangan sampai media kering total karena bisa menghambat pertumbuhan. Serta hindari penyiraman berlebihan yang membuat media tergenang, karena itu biasanya membuat pembusukan pada akar dan jenis bonsai apapun itu. Hal pentingnya keempat, pemupukan. Sahabat bisa gunakan pupuk organik cair, misalkan POC dari cucian beras atau fermentasi kotoran kambing setiap 2 minggu sekali. Tambahkan pupuk NPK dengan kandungan fosfor, kalium lebih tinggi agar fokus ke bunga dan buah, bukan hanya daun. Dan di zaman sekarang sahabat tidak perlu pusing apabila sahabat susah mendapatkan pupuk di atas. Karena sekarang banyak pupuk-pupuk slow release dan praktis terjual di pasaran, berkualitas dan mudah didapatkan. Dan hal penting yang terakhir atau yang kelima, tips agar cepat berbuah. Lakukan pruning ringan untuk mengurangi ranting dan daun rimbun. Gunakan pupuk seperti Gandasil B atau pupuk organik cair khusus perangsang bunga. Berikan perlakuan stres ringan, misalkan mengurangi penyiraman 2-3 hari sebelum pemupukan untuk memicu hormon berbunga. Dan pastikan akar sehat dengan repotting ganti media setiap 1-2 tahun. Sabar dan konsisten, karena bonsai berbuah di media tanam yang minim, bukan proses yang instan. Jadi dengan cara ini, bonsai Xianqi akan lebih cepat berbunga dan menghasilkan buah merah yang cantik. Dan seperti biasa, sebelum saya mulai tahap-tahap edukasi perawatannya, channel Lara Bonsai masih membutuhkan dukungan dari sahabat-sahabat semua. Jadi jangan lupa like dan subscribe channel Lara Bonsai, supaya saya lebih semangat lagi dalam berbagi edukasi, perawatan, dan inspirasi tentang dunia tanaman hias dan tanaman bonsai. Tahap edukasi perawatan yang pertama yaitu berupa pruning daun. Berikut saya jelaskan cara pruning daun bonsai Xianqi. Di tahap edukasi perawatan yang pertama yaitu sekarang kita masuk ke bagian paling penting dalam perawatan bonsai, yaitu berupa pruning daun. Pruning daun bertujuan agar bonsai selalu sehat, daun tetap kecil, rapih, dan pohon bisa fokus menumbuhkan cabang serta buah. Langkah-langkah serta persiapan dalam pruning daun yaitu yang pertama, persiapan alat. Gunakan gunting khusus bonsai atau gunting tajam, biasa yang disterilkan.
Sterilisasi bisa dengan alkohol atau membakarnya sebentar di api, agar tidak menularkan penyakit pada pohon. Yang kedua, waktu terbaik. Waktu yang tepat yaitu sahabat bisa lakukan pada pagi atau sore hari. Hindari siang hari terik atau musim hujan deras. Dan yang ketiga, teknik atau cara pruning daunnya. Pilih daun tua yang besar, potong dan dari pangkal tangkainya. Buang daun yang menutupi bagian dalam pohon agar cahaya masuk merata. Sisakan sebagian daun muda atau pucuknya untuk tetap berfotosintesis. Jangan pangkas semua daun sekaligus, sisakan 30-40% daun sehat. Yang keempat, pruning untuk perangsang bunga dan buah. Dengan mengurangi daun tua, energi pohon dialihkan ke cabang dan bakal bunga. Jadi untuk sahabat yang memiliki bonsai atau tanaman jenis xianqi, pruning teratur bisa membuat pohon lebih cepat berbunga. Kesalahan yang harus dihindari dalam pruning yaitu jangan pruning terlalu banyak jika bonsai sedang berbuah. Dan juga jangan memotong terlalu dekat dengan batang utama agar tidak melukai jaringan penting. Manfaat pruning daun yang benar yaitu bonsai terlihat lebih indah dan rapi. Ukuran daun tetap mini, sirkulasi udara lebih baik, cahaya matahari bisa masuk ke bagian dalam pohon, serta merangsang pertumbuhan tunas dan cabang baru serta pembuahan yang cepat. Pada pruning daun kali ini, saya juga lakukan pemotongan cabang-cabang yang berada di pucuk atau cabang atau ranting yang tidak terpakai. Namun cabang atau ranting yang nanti akan saya pakai, saya biarkan dan hanya pruning daunnya saja, dengan menyisakan di daun pucuknya saja. Dan dalam pemrograman tahap cabang atau ranting, dengan pruning saja itu tidak cukup. Jadi sahabat harus memperhatikan tingkat kesuburan pada bonsai tersebut. Jadi, sahabat juga harus perhatikan media tanam yang sesuai, pupuk dan nutrisi yang tercukupi, serta asupan cahaya matahari yang cukup. Jadi usahakan untuk peletakan bonsai tersebut diletakkan di tempat yang full terkena cahaya matahari. Karena jenis bonsai apapun itu harus terkena sinar matahari seharian. Merawat bonsai jenis xianqi sangat mudah apabila sahabat paham dalam perawatannya. Dan jenis bonsai xianqi dari segi hama suka ditempeli hama jenis kutu putih. Jadi sahabat harus sering-sering pembersihan rutin pada bonsai jenis xianqi supaya terbebas dari hama ataupun kutu putih. Dan apabila bonsai sahabat miliki terkena hama atau kutu putih, biasanya saya lakukan pembersihan seluruh pohon dengan cara disikat secara rutin. Atau apabila tingkat hamanya banyak, sahabat bisa semprotkan insektisida dari merek apapun itu. Dan saya tidak bisa menyebutkan merek pada video berikut supaya tidak terjadinya hak klaim produk. Jadi apabila sahabat ingin tahu jenis merek insektisida yang ampuh untuk mengusir serta memberantas hama atau kutu putih pada bonsai jenis apapun itu, sahabat bisa tanyakan di kolom komentar. Dan seperti biasa, setelah saya selesai melakukan perawatan berupa pruning daun, sebelum saya lanjut ke tahap perawatan berikutnya, saya selalu membiasakan untuk membersihkan daun hasil pruningan yang ada di atas media tanam, supaya daun-daun bekas pruningan tidak terjadinya pembusukan yang dapat membahayakan pada bonsai tersebut atau memicu tumbuhnya hama. Jadi saya sarankan bagi sahabat pemula, apabila setelah selesai dilakukannya perawatan berupa pruning daun, alangkah bagusnya sahabat langsung lakukan pembersihan daun bekas pruningan terlebih dahulu, sebelum sahabat lanjut ke tahap perawatan lainnya. Karena kebersihan pada suatu bonsai jenis apapun itu sangat penting, serta berpengaruh juga pada kondisi bonsai tersebut ke depannya. Di tahap edukasi perawatan yang kedua, saya lakukan pembersihan batang, cabang, dan ranting dengan metode kering. Maksud dari metode kering yaitu saya melakukan pembersihan batang, cabang, atau ranting dengan cara disikat tanpa dicampur fungisida atau lainnya dalam penyikatannya. Untuk pembersihan metode basah, biasanya saya lakukan apabila tingkat hama, lumut, atau jamur pada bonsai tersebut cukup banyak. Namun bonsai xianqi berikut kondisinya sangat aman apabila dilihat visual mata, dan tidak ada hama ataupun kutu putih yang menempel.
meskipun di musim penghujan seperti sekarang. Namun untuk mencegah timbulnya hama atau kutu putih, saya lakukan pembersihan atau penyekatan pada batang, cabang, dan ranting pada bonsai Xianxi tersebut. Saya melakukan perawatan bonsai jenis apapun itu, selalu saya lakukan pencegahan daripada mengobati. Pembersihan atau penyekatan batang, cabang, atau ranting sering saya lakukan, dan hampir setiap 3 hari sekali saya lakukan pembersihan di pagi dan sebelum penyiraman pagi, sembari mengecek perkembangan program cabang dan ranting pada bahan bonsai Xianxi tersebut. Di tahap edukasi yang ketiga, setelah pruning daun, bonsai biasanya mengalami stres. Nah, disinilah vitamin B1 berperan. Tujuan vitamin B1 untuk bonsai yaitu seperti berikut. Yang pertama, mempercepat pertumbuhan akar baru. Yang kedua, mengurangi stres akibat pruning atau reporting atau perawatan. Yang ketiga, membantu penyerapan nutrisi lebih baik. Yang keempat, membuat bonsai lebih tahan terhadap perubahan cuaca. Cara penyiraman vitamin B1 yaitu larutkan 1-2 ml vitamin B1 ke dalam 1 liter air. Aduk rata lalu siramkan ke media bonsai. Lakukan seminggu sekali atau 2 minggu sekali. Siram pagi dan sore, jangan di saat terik matahari. Dengan cara ini, bonsai Xianxi akan lebih cepat pulih setelah perawatan. Akarnya sehat dan pertumbuhannya semakin optimal. Sekarang mari kita lihat penampakan bonsai setelah pruning daun serta perawatan lainnya. Bisa dilihat pohon tampak lebih rapi, daun tua besar sudah dibuang, bentuk cabang terlihat jelas, dan bonsai siap mengeluarkan tunas baru. Pesan penting untuk para sahabat di pemula dunia bonsai, di saat perawatan bonsai adalah seni kesabaran, tidak bisa instan. Jangan hanya memperhatikan tampilan luar, kesehatan akar juga kunci utama. Rutin lakukan pruning ringan agar bonsai tetap proporsional. Gunakan pupuk dan vitamin dengan bijak, jangan berlebihan. Bonsai Xianxi bisa menjadi teman dan memberi ketenangan jika dirawat dengan baik hati. Baiklah sahabat bonsai, itu tadi perawatan lengkap bonsai Xianxi atau Cherry Barbados. Kita sudah belajar karakter dan cara merawat bonsai Xianxi. Semoga penjelasan ini bermanfaat, terutama bagi teman-teman pencinta bonsai yang ingin bonsai Xianxi-nya cepat berbuah dan selalu tampil indah. Dan terima kasih sudah menonton video edukasi yang channel Arah Bonsai bagikan. Apabila dalam video edukasi kali ini ada salah kata dan kurang dalam penyampaian, Arah Bonsai memohon maaf sebesar-besarnya, ambil sisi positif dan buang sisi negatifnya. Channel Arah Bonsai hanya berbagi edukasi berdasarkan pengalaman yang selama ini saya lakukan, dan tidak ada maksud untuk menggurui para sahabat semua. Dukung terus channel Arah Bonsai dan semoga video-video edukasi channel Arah Bonsai bermanfaat bagi sahabat semua. Dan sekali lagi, channel Arah Bonsai masih membutuhkan dukungan dari sahabat-sahabat semua. Jadi jangan lupa like dan subscribe channel Arah Bonsai supaya saya lebih semangat lagi dalam berbagi edukasi tentang dunia tanaman hias dan tanaman bonsai. Sampai berjumpa lagi di next video. Salam satu hobi dan wassalamualaikum, sampai jumpa kembali.